Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Rustiawan dari Prodi S3 Penyuluhan Bangunan Pemberdayaan Masyarakat Sekolah Pasca Sarjana UNS Surakarta. Disertasi saya berjudul Model Perilaku Keamanan Pangan pada Penjamah Makanan di Kuliner Wisata Pantai Bantul. Pantai Selatan Bantul semakin berkembang dan menjadi wisata pantai yang favorit di Yogyakarta. Mulai dari sisi timur sampai ke barat terbentang kira-kira 11 pantai yang indah. Di antaranya Parangtritis, Depok, Samas, Gua Cemara, Kuaru, Pantai Baru itu besar-besar. Di samping menjadi buruan untuk melihat sunset biasanya, wisatawan juga berburu kuliner di sana. Seafoodnya terkenal, ikan, udang, cumi, kerang, dan sebagainya. Nah, saat ini kuliner wisata telah menjadi sektor andalan bagi perekonomian di Bantul. Nah, tapi makanan jajanan, termasuk makanan kuliner, juga rawan menimbulkan penyakit. Itu yang disebut foodborne diseases, yaitu penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh makanan. Contohnya, ada tifus, hepatitis A, diare, listeriasis, dan sebagainya. Nah, apalagi seafood makanan yang tinggi protein, itu sangat mudah dicemari bakteri dan mudah membusuk. Dalam hal ini, BPOM melaporkan kerugian akibat FBD ini itu mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Itu nggak sembarangan. Nah, berbagai studi membuktikan bahwa FPD berkaitan dengan perilaku keamanan pangan dari para penjamah makanan. Penjamah itu orang yang mengolah, menyiapkan makanan, sampai menyajikan. Perilaku tersebut menurut Theory of Plant Behavior, TPB, dan Teori Protection Motivation Theory atau PMT, diawali dari niatnya. Dan niat itu terbentuk dari apa? Dari sikap, termasuk subjektif, ya. Kemudian efikasi diri, ya. Kemudian penilaiannya terhadap ancaman, dan juga dipengaruhi oleh dukungan sosial. Dukungan sosial. Nah, penelitian saya bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keamanan pangan dari para penjamah makanan itu. Menggunakan dasar teori TPB, PMT, dan SST. TPB, PMT, ya, ISST. Ya. Kemudian hasil penelitian ini saya rumuskan ke dalam bentuk model perilaku keamanan pangan. Diharapkan model ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk perencanaan dalam upaya meningkatkan perilaku keamanan pangan para penjamah makanan di kuliner wisata Pantai Bantul. Nah, hasil penelitian saya menyimpulkan bahwa niat dari para penjamah makanan untuk berperilaku itu merupakan faktor yang utama yang akan memengaruhi aktualisasi perilaku keamanan pangan. Semua faktor yang saya teliti, ya, sikap, ya, norma subjektif, efikasi diri, penilaian terhadap ancaman, dukungan sosial, itu ternyata akan berpengaruh terhadap perilaku jika melalui niat. Niat penjamah makanan dapat diperkuat dengan meningkatkan kemampuan penjamah makanan dalam apa? Pertama, untuk efikasi dirinya, yaitu keyakinan akan kemampuan diri untuk berperilaku keamanan pangan. Bahwa saya bisa. Nah, upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya internal, ya, melalui kegiatan pelatihan, promosi kesehatan, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di bidang keamanan pangan. Kemudian menyediakan sumber daya yang diperlukan, ya. Dukungan stakeholder dalam bentuk dukungan pembinaan dan pengawasan, peraturan, kebijakan, anggaran pemerintah, modal, peralatan yang tersedia. Nah, khusus untuk kuliner di Bantul ini, di Pantai Bantul ini, izin penggunaan lahan itu menjadi hal yang penting. Karena mereka sekarang belum punya tuh serat kekancingan. Okay? Dan di sana juga diperlukan adanya warung kuliner percontohan, katanya begitu. Lalu juga ketersediaan pasar ikan.
Nah, dan tentu tidak lepas adalah dukungan dari perguruan tinggi, khususnya penelitian dan pengabdiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kemampuan penilaian terhadap ancaman, yaitu keyakinan penjamah makanan bahwa makanan olahan yang mereka buat itu mudah tercemar, mudah ditulari penyakit, dan kemudian nanti bisa menularkan penyakit kepada konsumen. Dan kalau itu terjadi, maka yang merugi siapa? Ya tentu usaha kulinernya. Upaya untuk meningkatkan ini dapat dilakukan melalui kegiatan promosi kesehatan dalam bentuk pelatihan, pemberdayaan, gitu, untuk meningkatkan pengetahuan bidang ketahanan pangan. Yang ketiga, bagaimana upaya untuk meningkatkan sikap. Sikap itu reaksi perasaan suka atau tidak suka. Nah, untuk meningkatkan rasa suka dan sikap positif dapat dilakukan dengan sama kegiatan promosi kesehatan. Ya, kalau pengetahuan pemahamannya sudah tinggi, insya Allah sikapnya akan mengikuti sikap positif. Kemudian dukungan sosial, bagaimana meningkatkan dukungan sosial? Ya, para stakeholder, pemerintah, kabupaten, kecamatan, desa, puskesmas, ada Pokdarwis di sana, koperasi, teman-teman sejawat dari penjamah makanan, pemilik warung, itu pun sangat penting. Dukungan perguruan tinggi ya tidak terlepas ya. Gitu. Dan tentu selanjutnya pembinaan, pengawasan, termasuk ketersediaan anggaran pemerintah, bantuan modal, peralatan yang tadi itu, serat kekancingan yang tadi, penyediaan warung kuliner, percontohan, pasar ikan itu sangat diperlukan. Yang kelima, bagaimana meningkatkan norma subjektif. Apa itu norma subjektif tadi? Persepsi penjamah makanan mengenai seberapa kuat harapan orang-orang yang ada di sekitarnya itu bahwa dirinya harus berperilaku kemanfaatan. Nah, keyakinan akan harapan ini menjadi tekanan sosial bagi dia, penjamah makanan, untuk dapat berperilaku kemanfaatan dalam mengolah makanan. Nah, upaya meningkatkan tekanan sosial dapat dilakukan melalui apa? Dukungan stakeholder, khususnya pembinaan dan pengawasan oleh para petugas. Peran perguruan tinggi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik di kampus maupun di lapangan, ya, yang telah memberikan dukungan atas penelitian saya ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.